Assalamualaikum pejuang pendidikan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sudah dinyatakan lulus secara administratif di sistem. Tanggal 17 Agustus 2022 menjadi titik awal perjalanan ini. Di hari yang penuh makna bagi bangsa, saya justru memulai langkah baru sebagai mahasiswa. Hari pertama masuk kuliah diisi dengan kegiatan orientasi. Suasana masih terasa asing, namun penuh semangat. Saya bertemu dengan teman-teman baru, dosen, serta lingkungan akademik yang akan menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang ini. Dalam kegiatan orientasi tersebut, kami diberikan gambaran besar mengenai apa yang akan dipelajari selama masa studi. Dijelaskan pula tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari perkuliahan, penyusunan karya ilmiah, publikasi, hingga penyelesaian disertasi. Saat itu, semua terasa begitu menantang, namun sekaligus memotivasi untuk terus melangkah. Memasuki semester pertama, perkuliahan dilakukan secara hybrid. Kadang kami belajar secara tatap muka di kelas, kadang juga harus mengikuti perkuliahan secara daring. Adaptasi menjadi kunci utama. Meski tidak selalu mudah, proses ini melatih kedisiplinan dan kemandirian. Hasil dari semester pertama pun cukup mengejutkan, karena kami sudah dituntut menghasilkan luaran berupa jurnal internasional bereputasi. Pada semester kedua, pola perkuliahan masih berlangsung hybrid. Ritme belajar mulai terbentuk, dan tantangan pun semakin kompleks. Di semester ini, kami ditargetkan menghasilkan book chapter ber-ISBN. Proses penulisan menjadi pengalaman berharga dalam mengasah kemampuan akademik dan berpikir kritis. Memasuki semester ketiga, saya mulai fokus pada konsentrasi keahlian. Disinilah arah penelitian mulai terlihat lebih jelas. Kami tidak hanya belajar teori, tetapi juga mulai mendalami bidang yang akan menjadi fokus utama. Luaran di semester ini pun semakin berkembang, yaitu mengikuti seminar nasional serta menghasilkan book chapter ber-ISBN. Semester keempat menjadi fase yang cukup intens. Kami mengikuti pelatihan penulisan jurnal terindeks Scopus, sebuah tantangan besar dalam dunia akademik. Selain itu, kami juga melaksanakan UKBIM sebagai bagian dari penguatan kompetensi bahasa. Tidak hanya itu, kami juga melakukan visitasi ke UMKM untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Dari kegiatan visitasi tersebut, kami diwajibkan menyusun jurnal sebagai luaran. Selain itu, proses bimbingan proposal mulai dilakukan, hingga akhirnya melaksanakan seminar proposal. Tahapan ini menjadi fondasi penting sebelum masuk ke tahap penelitian yang lebih serius. Namun, perjalanan tidak selalu berjalan mulus. Pada semester 5 dan 6, yang seharusnya menjadi fase fokus penelitian, saya menghadapi berbagai kendala. Tantangan datang dari berbagai arah, baik secara akademik maupun non-akademik. Meski demikian, proses ini justru menjadi pembelajaran berharga tentang ketahanan dan komitmen. Memasuki semester 7, akhirnya saya dapat melaksanakan seminar hasil. Ini menjadi momen penting, karena hasil penelitian mulai diuji dan dievaluasi secara akademik. Proses ini memberikan banyak masukan untuk penyempurnaan penelitian. Pada semester 8, fokus utama adalah penulisan artikel yang ditargetkan terindeks Scopus. Prosesnya tidak mudah, membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan revisi berulang kali. Hingga akhirnya, saya mendapatkan Letter of Acceptance atau LOA. Sebuah pencapaian yang sangat berarti dalam perjalanan akademik ini. Setelah itu, saya dapat melaksanakan seminar uji kelayakan disertasi. Tahap ini menjadi gerbang menuju ujian akhir. Selanjutnya, saya menjalani ujian akhir disertasi yang dihadiri oleh 8 penguji, terdiri dari 3 promotor, 3 penguji internal, 1 penguji eksternal, serta dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah seluruh rangkaian ujian selesai, proses administrasi pun harus diselesaikan. Mulai dari pengurusan surat bukti publikasi artikel Scopus, hingga revisi akhir disertasi. Tahapan berikutnya adalah pengurusan yudisium, sebagai penanda bahwa seluruh proses akademik telah diselesaikan. Dan akhirnya, saya mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda. Sebuah penutup dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pembelajaran, dan pengalaman berharga. Perjalanan ini mengajarkan bahwa setiap proses memiliki makna. Tidak ada hasil tanpa usaha, dan tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Semua tahapan yang dilalui menjadi bagian dari cerita yang akan selalu dikenang. Semangat selalu, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum.
pancet punya Hagel. Sementara iku mangko iya, hampir ngon sapa mang jenenge lali ya. Tak catet ya. Berarti yo gak akeh nemen ya. Nah, terus mari ngono. Akeh ngrubah kabeh wong Mbak. Nek sing akeh iku kurang anu, Bu Mazi. Heeh. Ambek anaknya ini belum layak. Apa iku?